Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tadarna fardan wa anta khairul warisin. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati yang mulia Bapak Yana Mulyana beserta keluarga, Bapak hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama seperti biasa di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Mudah-mudahan dengan segala apa yang kita niatkan, hajat kita di alam dunia ini seluruhnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, ini kita masih berada di bulan Rajab. Kalau tidak salah tanggal 19 bulan Rajab, di mana kita semua sama tahu bahwasanya bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak di antara saudara-saudara kita itu yang mengerjakan ibadah tambahan. Apakah itu dari segi puasa, apakah itu dari segi sholat, apakah itu dari segi sedekah, ya. Yang penting semua yang berbau ibadah di bulan yang dimuliakan ini semua ditambahkan. Sama seperti kita, ya. Kalau seandainya kita berada di bulan yang dimuliakan Allah ini, menambahkan apa yang sudah jadi kewajiban kita, seperti kita mengerjakan kewajiban udah kita kerjakan, sunnahnya kita tambahkan, maka insya Allah di bulan yang mulia ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bulan ini termasuk bulan yang penuh dengan rahmat dan juga bulan yang kalau seandainya kita berdoa di dalamnya insya Allah mustajab, dijabah. Ini kan kalau kita nggak tahu, kita sekedar nggak tahu, oh bulan Rajab, bulan yang mulia, kan sebatas itu. Tapi kita nggak ada dorongan bahwasanya ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, itu kita tambah khusyuk. Kenapa? Kita tahu bahwa bulan, yang kata Imam Syafi'i itu, di antara 5 yang mustajab, ya ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, inna doa, sesungguhnya berdoa, yustajabu fi khamsi layalin, sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 5 malam. Apa 5 malam itu? Yang pertama fi lailatul jum'ah, di malam Jumat. Nah seperti sekarang, kenapa pengajian ini diadakan malam Jumat? Ya ini tentunya ada maksud tertentu, karena malam Jumat malam yang mulia, di mana malam itu sangat mustajab. Jadi kita tentunya harus minta yang baik-baik untuk maslahat duniawiyah kita, bukan yang jelek-jelek. Jangan disalahgunakan malam yang mulia, justru kita gunakan untuk kemaksiatan. Kok ada malam Jumat yang dibuat kemaksiatan? Banyak. Ada orang yang tahu bahwa malam Jumat itu malam yang penuh dengan ijabah, penuh dengan karomah, tapi disalahgunakan. Seperti apa? Seperti ada yang punya umpamanya barang-barang pusaka. Banyak nggak yang punya barang pusaka? Ya, kalau dulu banyak. Kalau sekarang ya apa yang dia punya gitu. Ya, barang pusakanya. Jadi yang punya barang-barang pusaka menyalahgunakan malam Jumat dengan mengadakan apa? Mengadakan ritual, acara khusus. Seperti punya punya keris dimandikan malam Jumat. Ini apa? Relevansinya apa? Padahal keyakinan kita dengan suatu benda bahwa dia punya kekuatan, ya dalam ilmu antropologi animisme itu emang setiap benda itu punya mana istilahnya, punya kekuatan. Cincin punya kekuatan. Apapun yang suatu benda ya yang dikeramatkan dia mempunyai kekuatan, itu kebudayaan dan kepercayaan
orang yang nggak beriman lah kesannya. Tapi kalau kita yang beriman, nggak ada yang bisa mengalahkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya nggak perlu kita itu punya benda pusaka apa seperti keris kita mandiin. Kita kenapa dibudakin? Oh iya, keris itu kadang mempunyai kekuatan apa? Dia bisa jalan sendiri, bisa terbang. Ya, kayak semacam itu kan ya. Kan banyak di masyarakat kita beredar itu isu semacam itu, atau dia melawang warnanya merah gitu ya. Ini setan semua. Ya, setan itu paling suka, paling senang kalau seandainya menyesatkan akidah manusia. Paling demen. Nah, oleh karenanya kita sebagai hamba Allah yang beriman, perkuat keimanan kita. Kita udah diberi senjata kekuatan lebih dari segalanya. Tinggal kita menggali. Yang paling ringan aja, yang paling ringan apa? Begini, yang dikatakan baginda Rasul dapat kemuliaan. Nah, ini jadi buat pelajaran untuk kita. Apa itu? Ketika baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian apa? Ya Rabb, ya Tuhan, Engkau berikan keistimewaan bagi nabi-nabi sebelum aku. Nabi Sulaiman, ya, dia bisa bicara sama binatang. Nggak kayak siapa yang sekarang ngaku-ngaku itu? Mbah Gupron. Bisa merintah malaikat. Astagfirullahaladzim, ya udah akhir zaman. Dan kita heran yang begitu banyak yang percaya. Heran gitu ya. Lah seperti apa? Seperti contohnya, kalau dia bisa memerintahkan malaikat, kenapa waktu motornya hilang dia ngamuk? Ya kan bodoh. Lah kalau dia bisa nyuruh malaikat, lah perintah aja. Malaikat, dengan bahasa kola-kola apa? Kola-kola. Bahasa Ibrani itu, bahasa malaikat itu, bahasa setan itu. Lah kola-kola. Perintahin malaikat, cari motor yang hilang di mana? Kan gitu seharusnya. Nggak usah ribut-ribut di media. Siapa yang kagak membalikin motor, tanggung sendiri akibatnya. Pala lu. Ya. Astagfirullah. Itu banyak yang percaya, aneh gitu. Maksudnya ini kita menyadarkan kita bahwa yang begitu-begitu udahlah. Kita nggak usah percaya. Apalagi sampai bisa memerintahkan malaikat. Ya, subhanallah. Udah malaikat yang diperintah malaikat Israel lagi. Dia kesel. Dia kesel. Kalau kata malaikat Israel, sekalian gua cabut nyawa lu. Ya, nggak akan bisa, nggak sembarangan. Ya, lah seorang soleh aja, orang arif billah, seorang wali itu nggak berani sama malaikat. Sayyidina Umar, ya, walaupun malaikat takut, sungkan, bukan takut, sungkan sama Sayyidina Umar, tapi tetap di dunia ini beliau itu nggak menunjukkan bahwa saya ini adalah makhluk Allah yang mulia, punya keistimewaan begini begitu karena saya dicintai oleh Rasul. Enggak. Ya. Orang yang ditakutin sama iblis itu nggak macam-macam, nggak neko-neko. Kenapa sih yang sekarang ini bukan ditakutin iblis, malah ditemenin iblis, belagu-belagu merintahin malaikat? Ayo dah. Kan kalau yang begitu-begitu kan iblis itu temannya. Ya, kenapa bisa merintah malaikat? Kewalik kalau kata orang Jepang. Ya, kebalik pemahamannya. Subhanallah. Baru setelah Sayyidina Umar ya meninggal dunia, nah dia baru bisa berkomunikasi dengan malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Munkar Nakir. Ya, waktu masih hidup enggak. Padahal beliau orang yang soleh, orang yang luar biasa, bukan hanya ditakutin oleh iblis, manusia apalagi raja-raja kafir itu pada takut, dembut namanya siapa, Umar aja udah gemeter. Enggak menyombongkan diri, saya bisa begini, enggak. Ya, baru setelah meninggal dunia, nah disitulah ya disaksikan oleh Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu pengen tahu. Ya, ketika dikubur, Sayyidina Ali pengen tahu, ditungguin sama Sayyidina Ali kuburannya. Maksud Sayyidina Ali apa? Dia pengen tahu apa kira-kira nanti ketika malaikat Munkar Nakir dijawab pertanyaannya. Tuh. Ya, jadi kenapa kok Sayyidina Ali bisa tahu? Jangankan ketika dikubur, ketika menyerahkan jenazah ya istrinya Siti Fatimah, Sayyidina Ali gotong dimasukkan ke liang kubur. Di situ baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima, yang lain nggak tahu. Nah baru setelah naik dikabarkan kepada anaknya Sayyidina Hasan dan Husain, ketahuilah tadi setelah aku taruh jenazah ibumu, yang menyambut adalah kakekmu. Tuh. Jadi Sayyidina Ali ketika menyerahkan jenazah Siti Fatimah ke liang lahat, itu disambut oleh baginda Rasulullah yang terima. Itu Sayyidina Ali tahu. Makanya ketika Sayyidina Umar meninggal dunia,
Sayyidina Ali tungguin. Gua pengen tahu, kalau bahasa kita, gua pengen tahu ketika ditanya malaikat munkar nakir, dia jawab apa. Kalau kita jangan coba-coba begitu. Punya ilmu kagak, sembahyang juga jarang-jarang. Ya, pengen punya keistimewaan enggak, jauh. Ya. Jadi ketika Sayyidina Umar dikubur, ditanya sama malaikat munkar nakir. Ketika ditanya, nah ini rupanya Sayyidina Umar merasa takut, ada rasa takut. Kita tahu Sayyidina Umar itu nggak pernah punya rasa takut itu, apalagi sama manusia, sama makhluk. Selain Allah, selain Rasulullah, Sayyidina Umar nggak pernah punya rasa takut. Kalau kita punya rasa takut nggak? Takut mulu yang ada, ya. Sama kuntilanak takut, ya. Sama kuntilanak kepala hitam juga masih takut juga. Jadi ketika dikubur ditanya sama malaikat, nah apa kata Sayyidina Umar? Ya malaikah, ya. Apakah begini kamu kalau nanya orang-orang yang meninggal dunia waktu dia meninggal dunia dikubur di alam kuburnya, sedangkan dia beriman? Ya beginilah kata malaikat munkar nakir. Sayyidina Ali dengerin aja, makanya dia cerita. Beginilah saya menanya. Saya, kata Sayyidina Umar, saya yang nggak punya rasa takut selain Allah dan Rasulnya, ngelihat kamu begini aja saya takut. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar punya rasa takut. Bagaimana selain saya? Apalagi model kita. Ini model yang begini-begini nih. Wow, ketemu malaikat munkar nakir ngacir. Cuma udah gak bisa apa-apa. Sayyidina Umar ketakutan. Makanya kata Sayyidina Umar, lain kali jangan begitu. Saya yang gak punya rasa takut ketika berhadapan dengan kamu, ada rasa takut saya. Nah, lantas apa? Saya minta, kata Sayyidina Umar, kalau seandainya engkau mendatangi hamba-hamba Allah yang beriman, kapan dia meninggal dunia, tolong jangan nakutin. Pakai yang rada-rada enakan kayak dikit gitu ya, tampangnya jangan beringas. Itu Sayyidina Umar. Maksudnya apa? Maksudnya ngasih kabar kepada kita. Ya, kata Sayyidina Ali, biar supaya kita hamba Allah yang beriman ini ada sugesti. Jaga keimanan kita, karena itu bakal jadi modal kita nanti ketika kita berada di alam akhirat. Baru di awal kita udah punya kekuatan karena iman kita. Jadi begitu ditegur sama Sayyidina Umar supaya apa? Supaya di malaikat munkar nakir itu jangan bertampang yang serem. Makanya akhirnya wajahnya itu jadi berubah, wajah yang sangat menawan, nggak nakutin. Makanya sebuah riwayat mengatakan malaikat munkar nakir kalau menghadapi orang-orang yang beriman nggak menakutkan, namanya bukan munkar nakir tapi basyir wa mubasyir. Malaikat basyir wa mubasyir yang bisa menyenangkan kita. Itu cerita masalah keimanan, ya. Jadi mustajabnya kita berada di bulan Rajab ini harus kita yakini, karena yang mengatakan ini adalah orang soleh, panutan kita, Imam Syafi'i, orang yang punya kedudukan luar biasa. Dari sejak dalam kandungan udah beda. Kalau kita dikandung sama ibu kita berapa bulan? 9 bulan umumnya kan. Imam Syafi'i beda, kurang lebih 4 tahun dalam perut. Ya, itu punya keistimewaannya luar biasa. Umur 7 tahun udah hafal Quran. Nah kita 7 tahun ngapain? Nah ini nih ya. Jadi yang mengatakan adalah orang yang betul-betul soleh, yang beliau itu sangat-sangat taat kepada Allah, juga kepada Rasulnya, terlebih kepada orang tuanya juga. Gitu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 5 malam yang sangat mustajab. Nah ini kita harus jaga. Di antara 5 malam tadi, yang pertama adalah malam Lailatul Qadar. Ada juga yang seperti sekarang malam Jum'ah, Lailatul Jum'ah di malam ini. Jadi ntar yang nggak biasa bangun malam, punya hajat, bangun deh malam. Ya, minta, ya Allah, saya punya hajat. Apa hajat kamu? A, B, C, D, sebut. Ya. Lah kita kan kalau tidur udah tidur malam, bangun mendusin kencing doang. Habis itu tidur lagi. Lah bagaimana apa yang kita niatkan, yang kita mau itu dikabul oleh Allah. Ya. Gunakan kesempatan 2/3 malam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi rub'ul lail." Apa nisful lail? Ya, sebagian juga mengatakan sulusul lail. Jadi 2/3 malam Allah Subhanahu wa taala itu mendekat ke alam dunia. Yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia
Bukan Allahnya turun, rahmatnya turun ila samai dunya ke langit bumi ini dengan ungkapan apa? Ada 3 ungkapannya. Ala mustaghfirin. Siapa yang saat ini, begitu 23 malam tuh. Siapa yang saat ini meminta ampun dengan segala perbuatan dosanya, fa'aghfirullah, maka akan aku ampuni. Ya, di 2/3 malam. Ala mu'afin. Siapa yang saat ini minta disembuhkan dari berbagai macam penyakit, fa'u'afi, maka akan aku sembuhkan. Nah, yang terakhir apa? Allah mustarzikin. Siapa yang saat ini minta dikasih rizki, fa'arzuqullah, maka akan aku kasih rizki. Itu, ya, minta malam ini, malam Jumat, malam yang mulia. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kemarin-kemarin saya banyak banget lalai ya Allah, gitu. Nangis, boleh nangis. Ya, soalnya biasanya orang tuh kalau jarang nangis, kecuali lagi diputusin pacarnya, ya, diputusin pacar baru nangis, ya, itu hati itu keras. Coba hayatin, kita belajar nangis malam itu, kita hayatin dengan segala apa yang kita perbuat. Udah, dosa-dosa kita bukan sedikit, banyakkan dosa kita dibanding pahala kita. Belajar nangis di situ. Ketika kita udah hayatin bahwa dosa kita banyak, minta ampun kepada Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa saya. Ya, udah, dosa udah kita minta. Kemudian apa lagi? Ya Allah, ini penyakit ada aja ya Allah yang kita rasain nih. Ya, apalagi nih udara kagak stabil begini, ntar hujan, ntar panas, gitu kan? Nah, itu penyakit ada aja, apalagi penyakit kantong. Itu jarang banget mau pergi, lama perginya ya Allah. Minta sama Allah. Ya, makanya di yang ketiga dikatakan ala mustarikin. Ayo, siapa yang saat ini minta dikasih rezeki, fa'arzuqullah, akan aku kasih rezeki. Minta. Gitu, karena itu adalah malam yang mulia, gitu. Jadi yang pertama apa, malam yang sangat mustajab itu, ya, yaitu malam Jumat. Kemudian yang kedua, walailatul adha, malam hari raya Idul Adha. Walailatul fitri, dan juga malam Lailatul Fitri, Idul Fitri. Ya, makanya kenapa kita bertakbir malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Wa awwalul lailatin min Rajab, dan hari pertama di bulan Rajab. Itu sangat mustajab, udah kelewat sayangnya, ya. Tapi ada harapan banyak. Allah nggak nutup harapan, ya. Allah nggak kayak kita manusia, oh udah kelewat, udah nggak kebagian lagi. Itu kalau kita. Tapi kalau Allah nggak begitu. Siapa yang hamba Allah, ketika dia mau kembali ke jalan Allah, kapanpun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ke rahmat dari Allah, kemurahan dari Allah dengan berbagai macam rahmat yang mungkin kita banyak tuntutan. Nggak ada istilah terlambat. Kalau kita mau kembali kepada Allah, insya Allah, ya, kapanpun, dimanapun, dan siapapun, Allah akan ijabah. Kalau betul-betul niatnya itu lillahi ta'ala, murni dari dalam hati. Jangan kita merasa, oh saya ini orang biasa, saya ini bukan orang alim, ya, bagaimana Allah mau ngabulin kita. Makanya kita datang ngaji, jadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nggak ngelihat orang. Yang penting dilihat apa? Ketakwaannya. Oh, kiai pasti diterima, belum tentu juga. Ya, jadi kayak semacam itu. Kita orang biasa, kita nggak punya, tapi dengan ketakwaan kita dan keyakinan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah, insya Allah Allah akan ijabah. Makanya kita termasuk disuruh hati-hati, ya. Jadi manusia jangan gampang menghina kepada saudaranya sesama manusia. Sebab kita nggak tahu. Siapa tahu yang kita anggap remeh itu, kita hina itu, dialah orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Ya, kan kita kadang gampang melihat orang, oh begitu amat gitu ya. Ya begitu amat orang ya. Gampang ngeledeknya itu, menghinanya itu gampang. Melecehkannya. Padahal kita nggak tahu, bisa jadi dia itu kalau seandainya berdoa lebih cepat diijabahnya dibanding kita. Makanya kita nggak boleh menghina orang. Orang minta-minta aja kita nggak boleh bentak, minta mulu loh. Ayo dah, kita kalau model kita itu, ya. Nah emang begitu, udah sunnatul hayat begitu. Beda dengan Allah, ya. Kalau manusia makanya dikatakan innallaha yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu alamin hinna yus'alu yaghdabu. Allah itu akan marah, justru kebalikan manusia. Allah akan marah kalau ada hambanya yang nggak mau minta. Jadi kalau ada hambanya yang banyak minta, justru Allah makin senang, ya. Nah sebaliknya manusia, wa bunayyu adamin hina yus'alu yaghdabu. Dan anak cucu Adam, kita ini manusia, kalau sering diminta, itu yang ada mepet.
Jengkel, minta mulu kerjaan lu. Ya, itu kita manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak juga ibadahnya. Jangan mintanya doang banyak, sembahyang kagak. Lah kagak dijabah-jabah, kuncinya pegang. Iya. Banyak orang, oh saya udah minta sama Allah, sembahyang kagak lah, pantas kalau gitu. Lu kagak sembahyang, tapi lu mintanya banyak lagi, ya. Ibadah dulu. Kalau kita udah ibadah, jalankan kewajiban kita, baru di situ pantas kita minta. Nggak ada orang di dunia ini kerja kagak apa kagak minta gaji. Kira-kira datang ke kantor ini minta gajian bulanan diterima apa enggak? Enggak begitu, ya. Nah, kalau kerja baru ada tuntutan untuk menerima imbalan, pantas. Tapi kalau ibadah kagak apa kagak minta kepada Allah Subhanahu wa taala enggak dijabah, ya pantas. Gitu. Jadi kalau kita udah jalankan kewajiban kita tanpa kita minta, insya Allah dijabah oleh Allah. Tuh, ya, nikmatnya kita sebagai hamba Allah yang beriman. Kalau seandainya kita punya hajat tanpa kita minta, Allah tahu hajat kita. Dengan keimanan kita itulah, ya, rahmat Allah akan selalu bersama kita. Nah, di situ enaknya jadi orang yang beriman. Jangan takut, kita ini kekurangan, kita ini nanti bakalan mati karena kelaparan. Jangan takut, ya, karena udah jamin sekali-kali Allah udah jamin umat Nabi Muhammad itu nggak bakalan binasa, nggak bakalan punah, nggak bakalan sirna karena kelaparan. Lihat saudara-saudara kita yang di Sumatera itu kan banyak banget itu yang jadi korban, ya. Apakah mereka istilahnya karena terisolir begitu meninggal dunia, mati, binasa semua? Enggak. Allah Subhanahu wa taala banyak kasih pertolongan. Walaupun umpamanya pemerintah kita nih enggak menjadikan bencana nasional umpamanya, tapi bantuan itu selalu ada. Asal jangan justru bantuan datang malah ditolak gitu. Ya itu nggak boleh. Ya, rezeki ditolak. Ya salah. Nah, kita nih pulang dari sini ada yang ngasih rezeki, jangan ditolak. Alhamdulillah, apalagi bulan Rajab kalau bisa banyakan, gitu. Lah kita begitu juga. Lah kita ini di bulan Rajab ini berlomba-lomba cari kebaikan. Dari amalia kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Kita pun ya ada tuntutan untuk memperbanyak ibadah. Terutama sedekah. Sedekah sama siapa? Sedekah paling enggak sama keluarga dulu deh. Ya, sama keluarga biar royalan dikit di bulan Rajab nih. Biasanya maaf makan mungkin yang makanan hari-hari cuma sekedar ikan asin, tempe gitu umpamanya kan, padahal itu makanan mahal loh. Iya, ikan asin itu saya waktu di Arab itu jadi makanan favorit itu. Paling mahal, ya. Ya orang biasa makan daging ayam itu doang. Jadi justru malah kangen dengan yang semacam ikan asin, oncom di sini kita mungkin kurang ada harganya. Kenapa? Ya oncom terbuat dari apa sih? Ampas kan? Itu mungkin nggak ada nilainya di mata kita. Karena kita udah biasa, tapi ketika kita udah jauh, lama nggak ketemu, masalah sangat-sangat berharga. Saya pernah, waktu masih di Arab sana, ya ada orang datang dari Indonesia bawa oncom. Oncom itu dikeringin. Jadi ada tukang oncom diborong, dikeringin. Nah, kan gede dia. Kalau begitu dikeringin, udah ciut. Ya, ciut keras kayak apa pecahan genteng. Lah benar. Jadi dia jemur tiap hari dijemur sampai dia kayak pecahan genteng itu, keras. Begitu datang ke Mesir, kita dibagiin. Oh nih, makanan istimewa. Kita lihat, apaan pecahan genteng? Gitu. Lah pecahan genteng, oh udah katanya, bawa aja. Cuman caranya, nanti rendam dulu di air. Gitu. Oh iya, biar dia kembang. Oh begitu. Begitu dia kembang, apa tuh? Oncom. Masya Allah. Ya, mahal banget itu. Lah mungkin bagi kita itu nggak berharga apa? Karena kita udah terbiasa. Nah coba sekarang di bulan Rajab ini kasih kelonggaran keluarga kita. Man wassala iyali, barang siapa yang di bulan mulia ini ya memberikan keleluasaan kepada keluarganya, wasa'allahu fi kulli sanati, maka Allah akan memberikan juga keleluasaannya di seluruh tahun berikutnya. Dengan sebab kita berikan kelonggaran pada keluarga kita, maka kita akan diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah untuk setahun berikutnya. Coba ya, ini rahmat buat kita, biar supaya kita sayang dengan keluarga kita. Jangan kebalik, sama keluarga pelit sama orang lain bares. Ada yang begitu? Oh, di mana itu? Ya, sama keluarganya pelit, sama orang lain bares. Apalagi kalau dia lagi di atas tanggung.
Lah saya pernah, ya maaf aja, pernah ngelihat, bukan katanya, bukan saya ngelihat sendiri. Ya, ada dalam satu acara itu ibu-ibu tahu-tahu naik ke atas. Ya, lakinya lagi ada di atas. Ya, nyawer. Iya, begitu lagi nyawer begitu, bininya di bawah ke atas naik, langsung dijewer, diajak turun. Coba dah. Ya, kenapa? Kenapa sampai istrinya itu sampai naik ke atas? Bukan hanya sekedar malu, mepet tuh bini. Ngapa emang? Di rumah aja anak lu minta jajan aja, lu kagak kasih. Ya. Kenapa sama orang lain begitu? Cuman dinyanyiin aja lu rela. Gitu, ngerogoh kantong habis banyak. Mungkin gitu. Dijewer sama bininya, diajak turun. Saya liatin, Masya Allah. Ya, coba malunya. Di hadapan manusia, malu nggak? Malu. Di hadapan manusia aja udah malu, bagaimana di hadapan Allah? Ya, gua kasih rezeki kan bicaranya begitu. Gua kasih rezeki lu, bukan buat keluarga lu. Kan itu yang lu dapat itu buat keluarga, buat anak istri. Kenapa kamu pelit? Sama juga yang belum kawin, ya, sama temen aja CS luar biasa, sama emaknya pelit. Jangan. Emak biarin emak. Ya, jangan, justru malah kita harus hormatin dulu. Kalau kita pengen berkah, kasih dulu orang tua kita. Orang kan pernah ada cerita, ada seorang yang ahli ibadah, ya, seorang wali ini. Wali kan ibadahnya bukan main. Ya, udah gak ada yang pikirin urusan dunia. Dia itu ibadah yang dipikirin Allah, Allah, Allah. Ya, cuman sekali waktu malaikat turun ngasih tahu, kesian juga malaikat. Kenapa? Karena ada hamba Allah yang kerjaannya selalu ibadah, tapi di catatan yang dilihat sama malaikat itu dia nggak ada di sorga, adanya di neraka. Kan aneh. Hamba Allah rajin ibadah, tapi di catatannya nggak ada di sorga, yang ada catatannya di neraka. Makanya dikasih tahu, datang malaikat. Ya hamba Allah, kenapa kami ini rajin banget ibadah, padahal catatan di penduduk sorga kamu nggak ada, nggak tercantum. Wow, masuk kelompok ahli sorga, nggak ada. Udah bolak-balik sama malaikat, catatannya nggak ada. Ya, tapi apa kata pemuda ini? Terserah, kata wali ini, terserah Allah. Mau ditempatin di sorga, ya emang punya Allah. Mau ditempatin di neraka juga punya Allah. Tapi yang saya lihat kata malaikat, catatan kamu di neraka ini. Ya udah biarin. Ya, emang Allah udah mau nyasa di neraka, kata Allah. Yang penting saya ibadah. Gitu. Oh begitu. Ya ya udah. Ibadah jalan terus. Ya walaupun ada perasaan nyesek juga, siapa yang nyesek gitu kan. Mau ibadah lama-lama tapi tempatnya neraka. Cuman dengan keyakinan dia, ya semua adalah kehendak Allah. Terserah Allah. Ya, saya hanya sebagai hamba Allah yang menjalankan kewajiban. Ibadah, saya ibadah. Tapi kalau Allah menghendaki saya menetap di neraka, yaitu menghendak Allah. Apa boleh buat? Kan gitu. Udah, malaikat udah ngasih kabar, ceritanya laporan dah, balik ke Allah kan. Buka lagi catatannya. Ya. Begitu dibuka, tahu-tahu kagak ada catatan di neraka. Lah, ini catatannya kagak ada di neraka ini. Ya, dibuka filenya di surga. Wow, file ini. Komputernya canggih banget itu. Ya, neraka sama surga cepat banget. Begitu dilihat lagi di surga, ada namanya. Lah, kok ada? Gitu kan? Akhirnya apa? Turun lagi ngasih kabar. Kewali tadi, alhamdulillah nama kamu udah tercantum lagi di surga, gitu kan, udah ada. Tapi jawabannya tetap apa? Sama. Terserah Allah. Dia mau tempatin saya di surga kek, dia mau tempatin saya di neraka kek, terserah, karena semua itu punya Allah. Saya hanya mencari ridho Allah. Nggak mungkin kalau Allah ridho saya ditempatin di neraka. Tapi kalau memang Allah ridho saya di neraka, ya itulah keridhaan Allah. Kan gitu. Ya. Tapi kata malaikat, tapi udah nggak ada sekarang di neraka, catatannya udah pindah ke surga, gitu kan. Alhamdulillah gitu. Tapi tetap saya ya mau ditempatin di surga, mau di neraka, saya hanya satu, yaitu minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Iya. Tetap ibadah. Enggak merasa takabur, wah udah dicatat di surga, udah akhirnya kendor. Nah, kalau model kita begitu. Udah kendor, udah semangatnya udah surga kan gitu. Ya, enggak mau nambahin lagi. Ya, akhirnya apa? Ini seorang wali ini akhirnya nanya kepada malaikat. Ya, malaikat, saya mau tanya. Kemarin kamu katakan saya ini adanya di neraka. Terus sekarang adanya di surga. Nah, saya pengen tahu apa kira-kira ya yang menyebabkan saya bisa ada di neraka. Penasaran kan? Kemarin ada di neraka, tahu-tahu ada di surga. Nah, akhirnya dia nanya, filenya apa filenya? Kok bisa menyebabkan saya itu ada di neraka? Ya, apa kata malaikat?
pada tanggal sekian hari ini, kamu ingat gak? Waktu itu ibumu nyuruh ke pasar, ya. Tapi kamu dipanggil-panggil ada di kamar, pora-pora tidur. Ya, kenapa? Karena kamu tahu bakal disuruh ke pasar oleh ibu kamu. Karena begitu ibu kamu datang, kamu lagi tidur, akhirnya apa? Ibu kamu nggak mau bangunin kamu, jalan sendiri ke pasar. Coba. Ini pelajaran luar biasa. Dengan sebab kita meremehkan permintaan orang tua, apalagi sampai kita nipu orang tua, karena kita nggak mau disuruh. Coba akibatnya. Sekadar itu aja nama kita udah ada di neraka. Nah kita lebih dari itu. Waliyazubillah, ya ini sekedar pelajaran insya Allah. Makanya kalau kita udah pelajarin begini, yang masih ada ibunya, insya Allah akan berubah. Yang biasanya saya kadang suka sedih, ada anak ngomong kepada orang tuanya, bahasanya itu maaf ya, maaf banget. Kok enaknya ngomong lah lu gue. Oh, tolong robahlah. Kita hargain orang tua kita, jangan kita samakan orang tua kita dengan teman-teman kita. Kalau sama teman terserah, semau lu, kasarnya begitu. Tapi kalau mau orang tua, coba cara bicara kita ini pakai etika. Walau bagaimana, orang tua kita itu adalah sangat berjasa untuk kita. Dari bahasa, makanya perintah Allah, apa perintahnya? Kaulan sadida. Kita disuruh ya berujar, berucap kata dengan lemah lembut. Jangan pakai orang tua, pakai lah lu, gue. Ya, saya gitu ya. Insya Allah kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita sebagaimana kita sayang kepada orang tua kita gitu ya. Bapak hadirin sekalian, ya mudah-mudahan di malam yang mulia ini dan sedikit apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat saya pribadi khususnya, umumnya buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.